Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas hidup kita. Dipandu firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 3 demikian firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Zakheus adalah kisah yang sudah sering kita kenal. Zakheus adalah seorang pemungut cukai dan seorang orang yang kaya. Tubuhnya pendek, tetapi mendengar berita tentang Tuhan Yesus, berita tentang khotbah-khotbahnya, berita tentang perbuatan dan pelayanan Yesus yang menyembuhkan banyak orang, dan kemudian yang memberikan makan banyak orang juga sampai ke telinga Zakheus. Mendengarkan berita semuanya itu, Zakheus memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi, dia memiliki halangan. Yang pertama sekali, pemungut cukai dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tentu hal ini menjadi penghalang dan menjadi gap sosial bagi dia. Yang kedua, tubuhnya pendek. Karena setiap Yesus datang ke sebuah daerah, ke suatu tempat, selalu banyak orang yang berkerumun dan bergerombol mengikuti Yesus seperti masa yang sering kita lihat dalam kehidupan keseharian. Tentu tubuh pendek dia menjadi penghalang bagi dia, karena orang banyak itu tentu dalam berdesak-desakan mungkin tubuh kecil dan pendeknya itu menjadi kelemahan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya saudara-saudaraku, yaitu orang banyak yang menghalangi dia tentu menjadi penghalang. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kerinduan Zakheus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus membuat dia melakukan usaha yang keras untuk dapat sekedar melihat Tuhan Yesus. Tubuh pendek, status sosialnya tidak menghalangi dia datang kepada Tuhan. Bahkan orang banyak juga tidak menghalangi dia datang kepada Tuhan. Maka demikianlah dalam perikop bacaan kita ini ketika dia mendengarkan Yesus memasuki kota Jeriko dan berjalan melintasi kota itu. Zakheus mendengarnya dan Zakheus kemudian naik ke sebuah pohon dan melihat Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus melihat dia, Tuhan Yesus bertanya, "Ngapain kamu di situ? Saya ingin melihat kamu. Turunlah, saya akan mampir ke rumahmu." Zakheus sangat bersukacita. Dia membawa Tuhan Yesus ke rumahnya, menjamu dia. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Diberkatilah kiranya hari ini rumah ini," maka Zakheus mengucapkan janji di hadapan Tuhan Yesus bahwa dia akan memberikan setengah miliknya kepada orang-orang miskin. Dia juga mengatakan, apabila ada yang dia peras dari antara masyarakat, dia akan membayarnya 4 kali lipat. Saudaraku, kisah Zakheus ini kiranya menginspirasi kita. Bagaimana dengan pribadi kita sekarang? Apakah kerinduan hati kita untuk bertemu dengan Yesus seperti kerinduan hati daripada Zakheus? Saudaraku, kiranya bila kerinduan hati itu ada dalam hati kita, maka kita akan mampu menghadapi semua tantangan. Tantangan terberat bagi seseorang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus adalah status sosialnya. Ada orang yang merasa berdosa. Saya tidak layak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, supaya aku meringankan engkau." Dan di dalam firman yang lain Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kematian para orang-orang jahat dan pendosa. Tapi Tuhan menginginkan dan menantikan para orang berdosa itu kembali dan bertobat supaya dia hidup. Maka apapun status sosial kita, hendaknya itu jangan menjadi penghalang. Ada orang karena alasan miskin, dia merasa minder, tidak mau bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, pertemuan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus bukanlah hanya pertemuan orang-orang yang kaya dan para pejabat, tetapi setiap domba, setiap umat Tuhan, bahkan yang paling kecil dinantikan. Maka sekali lagi, status sosial jangan menjadi alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Kemungkinan yang lain ada hambatan dari orang-orang banyak di sekitar kita. Bisa saja karena godaan daripada teman,
Mungkin lebih enak untuk bersekutu dan bermain, baik dengan hobi-hobi yang sekarang ini, main golf, dan arisan, dan lain sebagainya. Maka orang banyak kiranya jangan menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, itu adalah peribadahan. Dan di dalam peribadahan harus disertai komitmen untuk memberikan persembahan kepada kita. Dari semua hasil yang ada dalam kehidupan kita, bila kita aminkan itu, dan dalam iman kita aminkan bahwa itulah anugerah dari Tuhan, maka kewajiban kita itu membagikan itu bagi orang-orang yang miskin, supaya mereka juga beroleh berkat dan sukacita. Dan pertemuan dengan Tuhan Yesus kiranya menumbuhkan kesadaran bagi kita. Bila kita melakukan kesalahan, pemerasan kepada orang lain, harus kita ganti dengan cinta kasih yang berlipat 4 kali lipat. Saudaraku, selamat bertemu dengan Tuhan Yesus. Selamat menghadapi tantangan dan rintangan. Dan bila kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, terimalah janjinya. Hari ini, rumah ini, hari ini engkau secara pribadi diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan memberkati setiap orang yang rindu dan bertemu dengan Tuhan. Maka kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Berkati kami seperti hamba-Mu Sakeus. Dan mampukan kami berjanji seperti Sakeus, memberikan harta kami, sebagian untuk orang miskin, agar mereka juga beroleh sukacita dan berkat melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami, hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat merindukan dan menemukan Tuhan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.